years ago, there was one young man who decided to form an education movement. He thought of making a move that would be meaningful for his area. But yeah, this is not just one-man show movement. It is everyone's responsibility. So here are the founders. Arda, the scout, very active and cheerful. Woody, the energetic, don't stop him. And this is the last. Guardian Muhammad, the traveler and the leader. This time, we will show you the great potential of the nation's children in a corner of the village who have never been exposed before. So here we go. This is Gerakan Mengajar Desa, the biggest education collaboration. At first, Gerakan Mengajar Desa only existed in one area called Cianjur. As we all know, 2 years ago, Cianjur was in the last position for the Human Development Index, which of course must be improved with youth collaboration. We are aware that the education is a global problem. There is no single area that doesn't have this problem. In fact, this problem must be considered because it is the main pillar of the nation's progress through the quality of human resources. And today, Gerakan Mengajar Desa is the largest education movement. We have thousands of volunteers spread across various regions. Of course, all of whom are selected young people who have decided to dedicate themselves to the country Indonesia. The most amazing thing in our life is when we can give more for people, meeting new people, learning new things, come to new places, and many more. One thing that makes our lives become meaningful is when we succeed to evoking the smile of people who may not have the same privilege as us. To meaningful for people is just enough to be yourself and feel free to step outside your comfort zone. In this way, we have given little things to our motherland, and of course, it will make Indonesian people love their country. At the end of the day, we will get a story that will be a lesson for our children and grandchildren, and will certainly prove that we have lived in this world. Indonesia perlu melihat ke depan untuk kemajuan. Indonesia tidak akan menyala karena lampu terang di Jakarta. Tapi Indonesia akan bersinar karena lilin kecil yang ada di desa. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu telah tetap di
Ya kalau pakai travel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Gerakan Sahabat Pendidikan, Kak Gardian Muhammad. Yang kami hormati CEO Gerakan Mengajar Desa Karudi Reynal Sulaiman. Yang kami hormati COO Gerakan Mengajar Desa, Kak Felza Wahyudi. Yang kami hormati CMO Gerakan Mengajar Desa, Kak Syaiful Anwar. Yang kami hormati Project Officer Gerakan Mengajar Desa, Kak Siwi Nur Safitri. Yang kami hormati para inspirational speaker, Kak Gardian Muhammad dan Kak Safa Azahra. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh tim master, mentor muda, dan tutor inspiratif Gerakan Mengajar Desa 2026.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama secara virtual dalam kegiatan acara pelepasan pengabdian Inspirasi Desa Angkatan 7 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Tabah Rashid. Dan saya, Dila Aprilia Putri, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini selaku Master of Ceremony. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk dapat menyesuaikan. Terima kasih. Baik, memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan pemaparan kegiatan pengabdian inspirasi desa ini. Untuk itu, kami akan persilahkan kepada Project Officer Inspirasi Desa GMD 2025. Dan kepada Kak Siwi Nur Safitri, kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya Sudah aman. Terima kasih atas kesempatannya, Akang Teteh MC. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak Siwi. Yang saya hormati, baik, saya ulangi. Yang saya hormati, CEO Gerakan Mengajar Desa tahun 2022-2023, Kasafa Azahra Siregar. Yang saya hormati, CEO Gerakan Mengajar Desa tahun 2025-2026, Karudi Renal Sulaiman. Yang saya hormati, COO Gerakan Mengajar Desa 2025-2026, Kafelza Wahyudi Putri, serta CMO Gerakan Mengajar Desa Kak Saiful Anwar. Dan tentunya yang saya banggakan, tim Inspirasi Desa dan seluruh tutor inspiratif Gerakan Mengajar Desa Angkatan 7 tahun 2026. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh panitia pelepasan pengabdian Inspirasi Desa pada malam hari ini yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini dengan penuh dedikasi
sehingga kita semua dapat berkumpul di momen yang penuh makna ini. Perkenalkan, nama saya Suyuner Safitri, selaku Project Leader Inspirasi Desa tahun 2025-2026. Saya merasa bangga dan juga bersyukur diberi kesempatan untuk ada di hadapan teman-teman semua meskipun secara online. Saya juga sangat bangga dengan kinerja seluruh tim Inspirasi Desa dari jajaran wakil project leader, ada Teh Pela, ada Teh Dila, sekretaris, bendahara, mentor manager, kurikulum manager, sosmed, dan juga dibersamai para asesor sampai dengan mentor muda, HRD, dan juga public relation Gerakan Mengajar Desa. Teman-teman, semuanya telah menunjukkan semangat, kreativitas, dan dedikasi tinggi dalam setiap kegiatan persiapan pengabdian Inspirasi Desa. Kalian semua adalah bukti nyata bahwa kerjasama, ketekunan, dan empati dapat menghadirkan perubahan yang positif. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan pelaporan dari kegiatan Inspirasi Desa. Boleh, Kak, di next. Baik, teman-teman, kita juga harus sama-sama memahami dulu apa itu program atau proyek dari Inspirasi Desa Gerakan Mengajar Desa Angkatan 7 2025-2026. Inspirasi Desa merupakan program pengabdian masyarakat yang menerjunkan lebih dari 1.180 relawan atau kita sering sebut tutor inspiratif, 87 mentor muda, 45 master team, serta kolaborator dari beberapa komunitas di lapangan yang tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia untuk mengajar di sekolah dasar selama 7 hari. Jadi teman-teman, kurang lebih total keluarga besar tim Inspirasi Desa di tahun ini adalah 1.312 orang. Boleh di next, Kak. Baik, selanjutnya setelah kita sama-sama memahami apa proyek yang akan kita lakukan, kita juga harus kembali menyadari tujuan kita untuk ikut pengabdian ini apa. Di mana ada 3 tujuan dari Gerakan Mengajar Desa ini, khususnya di pengabdian Inspirasi Desa. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran pendidikan. Yang kedua ada optimalisasi peran dan potensi pemuda, yaitu teman-teman sendiri yang akan langsung berperan dan berkontribusi. Yang ketiga, menebar dampak manfaat seluas-luasnya. Dan juga di sini kami paparkan sasaran programnya adalah siswa-siswi sekolah dasar kelas 4 sampai dengan kelas 6, sekolah dasar berakreditasi B atau C. Ini saling berhubungan sekali, teman-teman. Di mana memang sasaran program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pendidikan di desa-desa, khususnya bagi siswa-siswi kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tujuannya adalah kita ingin mereka lebih melek lagi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Boleh di next, Kak. Oh, baik. Selanjutnya, ini yang sangat menarik dan sangat bangga saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini adalah persebaran kelompok pengabdian Inspirasi Desa di tahun 2026 atau angkatan 7. Teman-teman bisa melihat dari Aceh, nih dari atas, lalu ada di tengah Kalimantan Timur, sebelahnya Sulawesi Selatan, dan bawahnya ada Nusa Tenggara Barat, di mana ada total 87 kelompok pengabdian yang akan terjun, teman-teman. Dan di mana di setiap satu provinsi itu memiliki dan ini sangat bangga saya paparkan. Kenapa? Karena memang ini menyadarkan kita semua bahwa masih banyak pemuda-pemudi di Indonesia yang melek akan perannya pada pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya, Kak. Setelah kita tahu bersama adanya persebaran di 18 provinsi dan juga ada 87 kelompok pengabdian, kita akan paparkan juga waktu pelaksanaan pengabdian. Dan hal menarik lainnya adalah sudah ada
yang datang. Sudah ada yang ke desa dari tanggal 2 Januari sampai dengan 22 Februari. Dan spesialnya nanti malam ini juga kita akan hadirkan kelompok-kelompok yang memang satu kelompok yang memang sudah ada di desa. Nanti akan berbagi pengalaman, kesan-kesan hangat kepada teman-teman semua. Jadi di rentang waktu ini, 2 Januari sampai dengan 22 Februari ini akan terus ada kelompok pengabdian di desa. Akan ada terus kontribusi pendidikan dari kita. Seperti itu teman-teman. Boleh selanjutnya? Baik, untuk laporan yang saya sampaikan sebetulnya sampai situ saja teman-teman ya, terkait dengan tadi inspirasi desa itu apa, dan juga kita memiliki total keluarga besar, juga tujuan dari kita melakukan program itu apa, dan juga persebarannya yang sebegitu banyaknya. Di sini saya ingin menyampaikan teman-teman semua, khususnya tutor inspiratif, para mentor yang membersamai, dan juga para asesor, dan juga tim inspirasi desa, pengabdian kita bukan hanya tentang kegiatan fisik atau cuma proyek yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita hadir untuk masyarakat, memberikan inspirasi dan meninggalkan jejak positif yang bisa dirasakan dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita lakukan di desa, setiap senyum yang kita hadirkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jadilah agen perubahan. Terima kasih telah memilih untuk menjadi agen perubahan itu. Tetap semangat dan terus sebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, teman-teman semua. Saya sampaikan kembali, saya sangat bangga pada malam hari ini. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Siwi Nur Safitri atas pemaparannya. Nah, teman-teman sekalian, pemaparan tersebut merupakan gambaran umum mengenai tujuan, nilai, serta rangkaian pengabdian yang nantinya akan dijalankan atau mungkin sudah dijalankan oleh para mentor muda dan juga tutor inspiratif di seluruh Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita di sini akan mendengarkan sambutan dari Chief Operating Officer Gerakan Mengajar Desa. Untuk itu kepada Kak Felza Wahyudi, kami persilahkan. Oke, thank you kakak-kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan atau mungkin hari ini diwakili oleh Kak Guardian. Yang terhormat para pimpinan Gerakan Mengajar Desa, Kak Rudi, Kak Roki, Kak Anwar, Kak Siwi, juga tim master Gerakan Mengajar Desa lainnya. Kak Safa selaku CEO GMD periode 2022-2023 serta para tutor inspiratif yang luar biasa. Tentunya yang kami banggakan juga. Perkenalkan semuanya, saya Felza atau biasa teman-teman master team panggil Echa selaku CEO Gerakan Mengajar Desa. Mungkin deskripsi dan juga penjelas terkait program Inspirasi Desa ini sudah tersampaikan dengan sangat jelas ya sebelumnya oleh Project Officer Inspirasi Desa, Kasimi. Jadi di sini mungkin sedikit yang aku sampaikan. Teman-teman, hari ini itu bukan sekedar acara pelepasan aja ya. Jadi hari ini tuh tentang melepas niat baik kita untuk berjalan lebih jauh, terus tentang mimpi-mimpi sederhana yang mungkin udah sama-sama kita bangun ya, sama-sama kelompoknya bangun, yang mungkin nantinya bakalan kita titipkan di desa-desa yang ada di seluruh Nusantara. Teman-teman yang saya cintai, Gerakan Mengajar Desa ini bukan hanya tentang gerakan mengajar di depan kelas aja, tapi di sini kita hadir, mendengarkan, juga membersamai. Di sini saya gitu mewakili tim Gerakan Mengajar Desa ingin menyampaikan rasa bangga yang besar, yang sebesar-besarnya kepada para teman-teman yang sudah mulai pengabdian juga ya. Jadi tanpa menunggu seremoni, tanpa menunggu pelepasan, teman-teman sudah melangkah, sudah membersamai anak-anak di desa dan sudah menunjukkan bahwa pengabdian itu lahir dari. Jadi teman-teman, para tutor inspiratif, perjalanan ke depan mungkin nggak selalu mudah ya. Bakalan ada lelah, hari rindu ke rumah gitu ya, hari-hari ingin menyerah mungkin gitu.
Tapi percaya teman-teman bakalan banyak banget hari penuh tawa, cerita-cerita sederhana, dan juga mata yang berbinar selama kita berkegiatan di inspirasi desa ini. Sehingga semua perjuangan kita itu bakalan sangat berarti. Satu hal penting yang ingin kami titipkan saat kalian berangkat ini, kalian tidak berjalan sendirian ya teman-teman. Kalian membawa nama baik Gerakan Mengajar Desa, nama baik yayasan, nama baik para tutor, dan seluruh orang yang telah membersamai proses ini. Jadi jaga sikap, jaga tutur kata, jaga etika, dan jaga kepercayaan masyarakat. Karena kan di desa itu kalian bukan hanya dikenal sebagai pengajar ya teman-teman, tapi juga sebagai contoh, sebagai teladan, dan juga sebagai tamu yang mungkin bakalan dititipkan banyak harapan gitu ya. Jadi kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait, para pimpinan Gerakan Mengajar Desa, pimpinan yayasan, tim Master GMD, tim Inspirasi Desa yang telah membekali para tutor inspiratif ini yang tidak hanya dengan kemampuan mengajarnya saja gitu ya, tapi insya Allah dengan nilai empati dan juga keteladanan. Teman-teman semua, semoga teman-teman pergi dengan rendah hati, mengabdi dengan sepenuh hati, dan pulang nanti dengan versi yang lebih baik lagi ya dari hari ini. Sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, izinkan kami menitipkan satu hal kecil tapi sangat berarti. Mungkin nanti teman-teman bakalan lupa tentang hari ini, tentang kegiatan ini, pelepasan ini, tapi teman-teman nggak akan, semoga teman-teman nggak pernah lupa alasan kenapa teman-teman pergi untuk berangkat pengabdian. Tentang anak-anak yang menunggu dengan penuh harap, tentang desa yang menerima teman-teman dengan ekspektasi sederhananya tetapi tulus, juga tentang teman-teman sendiri, diri kalian sendiri yang berani memilih untuk jalan pengabdian ini. Pergi bukan untuk menjadi yang paling hebat ya teman-teman, tapi buat yang paling bermanfaat. Bukan untuk dikenang namanya, tapi untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan insya Allah mungkin ketika nanti teman-teman kembali, semoga teman-teman membawa cerita baik ya, membawa kebermanfaatan, jiwa, hati, pikiran yang lebih kuat, lebih tenang. Dengan penuh rasa bangga, doa, dan juga harapan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, selamat dan semangat ya para tutor inspiratif. Selamat jalan para penjaga mimpi. Terima kasih untuk memilih peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Pelza atas sambutan hangat yang sudah disampaikan pada malam hari ini dan arahan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari CEO Gerakan Mengajar Desa kepada Kak Rudi Renal Sulaiman. Kami persilakan. Tes, suaraku masuk gak, teman-teman? Terdengar Aman, gak, Kak. MC? Terdengar. Oke, siap. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sorry. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dikumpulkan dalam kesempatan berbahagia ini di malam hari ini. Ini adalah pertanda bahwa Tuhan meridhoi apa yang kita niatkan dan kita rencanakan. Salah satunya adalah untuk menggelar program Inspirasi Desa bersama Gerakan Mengajar Desa dan seluruh tutor inspiratif di seluruh Indonesia. Kedua, tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman seluruh tutor inspiratif dan juga rekan-rekan mentor muda yang ada di seluruh Indonesia, tersebar luas, dan bentangan persebarannya itu tadi udah disampaikan sama Teh Siwi ya, ada 18 provinsi dari barat sampai ke timur, kita juga lengkap. Mudah-mudahan banyaknya ketersebaran lokasi, wilayah, dan juga jumlah tutor inspiratif itu juga selaras dengan besarnya jumlah dan dampak manfaat yang kita sebarkan di lapangan, di lokasi pengabdian masing-masing. Teman-teman, yang ketiga juga saya ingin mengucapkan mohon maaf jika memang selama masa persiapan kami dari tim Gerakan Mengajar Desa, tim program Inspirasi Desa, masih banyak kekurangan yang memang belum bisa melayani teman-teman secara maksimal. Adapun nanti kami juga akan membuka form untuk bisa mendapatkan evaluasi dan juga masukan dari teman-teman kiranya yang bisa kita perbaiki untuk program Inspirasi Desa selanjutnya. Lalu selanjutnya saya juga ingin turut menyampaikan rasa bangga kami dari teman-teman Gerakan Mengajar Desa
kepada teman-teman tutor inspiratif yang sejak berapa bulan kita ini udah bulan ketiga berarti ya, dari mulai pendaftaran itu ketiga atau keempat mungkin ya, selama 3 sampai 4 bulan teman-teman tetap setia bersama Gerakan Mengajar Desa. Jujur sebetulnya kita itu pendaftar itu jauh lebih banyak daripada yang sudah disampaikan sama TSIWI. Cuman berbagai macam kendala dan situasi dari teman-teman rekan-rekan kita yang tidak bisa melanjutkan kegiatan pengabdian hingga akhir sehingga nanti pelaksanaan itu juga membuat jumlahnya terus berkurang. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu juga semakin menegaskan kalau misalnya teman-teman di sini adalah teman-teman yang paling siap dan beruntung. Gitu ya, mungkin teman-teman yang tidak bisa ikut sampai akhir, yang kemarin terkendala di tengah. Halo? Suaraku masih terdengar kah? Masih ya? Oke. Itu juga menegaskan kalau misalnya teman-teman yang ada di sini itu selain memang siap dan mampu, teman-teman pun ini diberikan keberuntungan gitu ya, karena memang tidak ada jadwal-jadwal yang bentrok misalnya gitu, karena teman-teman kita yang tidak bisa lanjut hingga akhir itu kebanyakan ada agenda, ada bentrokan dengan keluarga atau agenda-agenda yang mungkin jadi agenda utama mereka, misalnya kegiatan pendidikan mereka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bersyukurlah kita bisa bersama-sama sampai akhir nanti, mudah-mudahan, dan teman-teman yang ada di sini konsisten sampai akhir pengabdian nanti, teman-teman bisa hadir langsung di lapangan. Teman-teman juga saya ingin mengucapkan semangat ya untuk teman-teman yang ada di lapangan, karena nanti teman-teman akan menghadapi berbagai situasi. Karena berdasarkan pengalaman kami, saya sendiri atau juga rekan-rekan yang menceritakan pengalamannya, itu di lapangan itu random-random teman-teman. Kita ketemu, memang kita sasarannya sudah jelas ya, teman-teman siswa-siswi sekolah dasar, anak-anak SD lah gitu ya. Nanti di lapangan itu random-random ya, ada anak-anak yang lucu, yang kocak gitu ya, ada ya juga teman-teman nanti yang cenderung lebih dewasa gitu secara pemahaman dan lain sebagainya gitu. Nantinya itu kita akan menemukan ragam warna-warni karakter siswa gitu ya, ragam warna-warni karakter anak SD gitu ya, dan itu juga yang menjadi poin menarik pengalaman bersama Gerakan Mengajar Desa, karena kita akan menemukan ragam karakter target kita ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga, pengalaman yang tidak terlupakan teman-teman bersama kelompoknya. Dan kalau teman-teman mau share berbagai pengalaman, sangat terbuka, tinggal tag aja Gerakan Mengajar Desa, atau kalau di story itu sangat terbuka ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti di lapangan atau selama proses mau share momentum-momentumnya di story Instagram Gerakan Mengajar Desa, itu terbuka sekali. Jadi nantinya maksudnya di tag ya, supaya nanti bisa kita repost misalnya gitu ya. Itu teman-teman. Sekali lagi detail dan lengkapnya mungkin teman-teman juga sudah paham, karena ranah diskusi kita itu sudah berjalan per kelompok lewat mentor muda, lewat para asesor, lewat mentor development, atau lewat divisi-divisi lain yang berkaitan, teman-teman kurikulum dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita bekalkan untuk teman-teman bisa teman-teman share dengan baik, atau bahkan teman-teman mau menambahkan nilai-nilai yang lebih baik juga silahkan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan selama 4 bulan ke belakang itu bisa menjadi berkah dan juga bisa menjadi dampak manfaat, bukan hanya untuk target kita, tapi untuk kita sendiri sebagai anak muda yang menjadi aktor utama dalam perubahan pendidikan yang sedang kita usahakan ini. Gitu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan dengan momentum pertemuan pengesahan atau pelepasan tutor inspiratif dan peresmian dimulainya program Inspirasi Desa, maka kita siap-siap, kita sama-sama kuatkan lagi semangat kita untuk mengabdi setulus hati. Gitu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi atas sambutan dan juga motivasi yang telah diberikan tadi. Baik, hadirin yang kami banggakan. Untuk selanjutnya, di sini kita akan sejenak flashback. Kita akan menyaksikan video kilas balik yang merefleksikan nilai, semangat, dan juga komitmen pengabdian para tutor inspiratif dan juga mentor muda Gerakan Mengajar Desa. Untuk itu, kami persilahkan kepada teman-teman panitia dan kepada seluruh hadirin, selamat menyaksikan.
just wanna look good for you, good for you. And she said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Since your love. If you love me right, wake up for life, on and on and on. Oke, baik. Kita sudah sama-sama menyaksikan video yang I just wanna look good for you, good for you. And she said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Since your love. If you love me right, wake up for life, on and on and on. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover, 'cause this is all we know. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Oke, baik, tutor sekalian dan mentor kalian, kita sudah menyaksikan bagaimana program Inspirasi Desa menghadirkan senyum bagi anak-anak desa di sana. Semoga kebermanfaatan ini ke depannya akan terus berlanjut ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti. Jadi pada agenda ini kita akan mendengarkan inspirational speech yang pertama yang diharapkan dapat menjadi bekal semangat bagi para tutor inspiratif dan juga mentor muda dalam menjalankan pengabdian Inspirasi Desa ke depannya. Inspirational speech yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan, yaitu oleh Kak Gardian Muhammad. Untuk itu saya sambut dan saya persilakan kepada Kak Gardian Muhammad. Baik, terima kasih Bang Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Kang Rudi Reynald Sulaiman, CEO Gerakan Mengajar Desa. Yang saya hormati hadir juga Safa Zahra Siregar. Beliau juga dulu CEO dari Gerakan Mengajar Desa. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir membersamai. Yang saya hormati para master team untuk Gerakan Mengajar Desa, para mentor muda, para tutor inspiratif yang hadir dari seluruh Indonesia. Saya mendapat banyak sekali informasi bahwa yang
hadir sekarang ini kurang lebih sekarang 600-an ya, 600. Meskipun secara total ini lebih dari 1.000. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Gardian Muhammad. Saya adalah Ketua Yayasan Generatif Sahabat Pendidikan yang juga memang pendiri dari Gerakan Mengajar Desa, bareng dengan Kang Rudi, dengan Kang Uda juga. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat datang di Gerakan Mengajar Desa. Terima kasih telah memilih Gerakan Mengajar Desa sebagai rumah untuk belajar, sebagai rumah untuk melakukan pengabdian, dan sebagai rumah untuk mencari pengalaman. Tentu dengan bergabungnya teman-teman di Gerakan Mengajar Desa, itu sebuah kebanggaan dan kehormatan untuk kami, untuk saya, untuk kita semua di keluarga besar Gerakan Mengajar Desa. Kenapa? Karena Gerakan Mengajar Desa ini teman-teman dibangun atas dasar kolektivitas atau atas dasar kepekaan dari para anak muda, kumpulan anak muda yang melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya optimal. Nah, maka ini sebetulnya adalah sebuah gerakan yang bisa dibilang gerakan kritik. Gerakan kritik bahwa saat ini pendidikan memang belum mencapai sesuatu yang ideal. Nah, maka kita berharap bahwa dengan adanya Gerakan Mengajar Desa ini, teman-teman sudah bisa melihat potret pendidikan yang ada di berbagai desa di seluruh Indonesia, melihat bagaimana pendidikan berlangsung langsung di akar rumput, di grassroots, itu seperti apa. Kenapa? Karena kadang yang memang ditampilkan di media, kemudian yang ditampilkan di televisi, itu sebetulnya memperlihatkan sisi idealnya saja. Sedangkan yang menjadi sisi yang tidak ideal, yang unpublished, yang tidak dipublish, itu sebetulnya banyak sekali. Dan kita akan mengetahui secara langsung ketika kita langsung turun ke grassroots, kita turun ke desa. Nah, maka teman-teman, Gerakan Mengajar Desa ini lahir dari semangat pengabdian. Ini bukan gerakan politik, ini bukan gerakan yang dikhususkan untuk individu tertentu, tapi ini adalah kegiatan kolegial, kegiatan yang kita bangun sama-sama, kegiatan yang memang harus dikembangkan sama-sama, dan kegiatan yang tentu harus kita pelihara sama-sama juga. Nah, maka teman-teman nanti ketika teman-teman kemarin sudah mengikuti training of trainer, kemudian nanti akan melakukan focus group discussion dengan desa, mencari atau memastikan masalah apa yang di desa yang nanti akan teman-teman kunjungi. Teman-teman akan memahami betapa serius masalah pendidikan di Indonesia. Nah, harapannya kita ingin menumbuhkan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, Gerakan Mengajar Desa ini punya tujuan. Kita ingin membangun pemuda yang punya karakteristik world class competence, grassroots understanding. Jadi world class competence ini artinya punya kompetensi kelas dunia, punya kompetensi internasional, punya kemampuan banyak hal, bisa bersaing saat ini di era yang saat ini serba cepat. Kita sudah berbicara artificial intelligence, kita sudah berbicara banyak hal yang mungkin bisa dibilang teknologi ini tidak bisa dibendung karena memang berjalan dan berkembang secara cepat. Nah, kita ingin memastikan meskipun teman-teman nanti turun ke desa, yang mana itu adalah akar rumput yang paling bawah gitu ya, teman-teman harus dipastikan juga punya grassroots understanding tadi gitu, atau world class competence grassroots understanding. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Gerakan Mengajar Desa ini selain memang kita turun repot-repot mungkin kita ke desa, tapi secara kompetensi relawan, kompetensi yang bergabung dengan Gerakan Mengajar Desa itu terjaga. Itu bisa dipastikan bahwa ini adalah sebuah leadership training yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir teman-teman, karena kita nanti akan mendengar
akan mendengar inspirational speech dari Safa juga. Saya ingin menyampaikan selamat melaksanakan pengabdian. Pengabdian nanti di desa akan menjadi pengalaman yang priceless, tidak pernah bisa dibeli dengan uang yang sangat luar biasa, pengalaman yang tidak akan bisa terlupakan. Dan tentu saya titip nanti ketika di desa teman-teman tolong bawa nama baik Gerakan Mengajar Desa ini dan sampaikan salam hormat kami kepada masyarakat, kepada adik-adik, kepada para perangkat desa dari kami Gerakan Mengajar Desa, dan pastikan bahwa kita bisa berkolaborasi sama-sama. Selamat melakukan pengabdian teman-teman. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan. Saya punya kutipan ini saya jadikan moto hidup, don't let you getting older without inspiring many people. Jangan jadikan diri kita terus menua tanpa memberikan manfaat atau inspirasi. Maka saya sangat yakin bahwa teman-teman memiliki Gerakan Mengajar Desa untuk memberikan manfaat itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Gardian Muhammad atas inspirasi dan juga pembelajaran yang telah dibagikan. Baik, untuk selanjutnya mari kita mendengarkan kembali inspirational speech yang kedua yang tentunya akan melengkapi perspektif dan juga nilai pengabdian yang akan dijalani oleh para tutor inspiratif dan juga mentor muda. Untuk kesempatan kali ini akan disampaikan oleh CEO Gerakan Mengajar Desa periode 2022 dan juga 2023, yakni oleh Kak Syafa Azahra. Untuk itu, please welcome Kak Syafa Azahra, dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih MC. Ini suaraku sebelum aku mulai terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas, Kak. Silakan. Alhamdulillah, thank you. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebentar ya, sebelum mulai aku tuh seneng banget sebenarnya bisa diundang sama Gardian, sama Rudy juga. Terima kasih banyak atas undangannya dan pastinya di sini aku bisa ketemu sama teman-teman semua. Akhirnya sekarang udah 2026 dan mungkin kalau di sini tulisannya aku waktu jadi CEO itu 2022, 2023, berarti sekitar 2-3 tahun lalu gitu ya. Itu udah beberapa tahun lalu dan sekarang bisa ketemu teman-teman lagi semuanya. Alhamdulillah aku seneng banget dan jujur rasanya hangat sekali gitu ya bisa ketemu, dan di sini juga aku diceritain juga sama Gardian dan Rudy bahwa untuk hari ini untuk tutor inspiratif sendiri itu akan ada sekitar 1.000 orangan gitu ya teman-teman. Jadi welcome ke Gerakan Mengajar Desa dan semoga kalian dapat hal-hal baik di sini. Dan mungkin di sini teman-teman aku bakalan ada sebenarnya just a very small PowerPoint lah sebenarnya ya. Jadi mungkin ini yang untuk kita sama-sama bahas setelah ini, dan mungkin untuk tim operator boleh dibantu ya untuk share screen. Oke, thank you. Dan sebenarnya ini kayaknya terlalu deep ya kalau bahasannya tuh inspirational speech gitu ya, karena sebenarnya buat aku sendiri ini lebih ke rewind back gitu ya, gimana waktu aku dulu Gerakan Mengajar Desa dan gimana sih pengalaman-pengalaman yang aku rasain selama dulu di Gerakan Mengajar Desa gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk hari ini it's not gonna be a very long explanation dan speech gitu ya. Jadi sebenarnya ini aku pengen sharing-sharing aja ke teman-teman semua gitu ya. Dan untuk hari ini aku pengen ngebahas soal kembali menjadi manusia. Oke, mungkin bisa di next. Oke.
Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, teman-teman, karena mungkin di sini pasti banyak wajah-wajah baru ya, dan kalian juga mungkin, belum kenal sama aku, jadi mari kita kenalan dulu. Aku Syafa Zahra Siregar, biasa dipanggil Syafa. Alhamdulillah sekarang udah 24 tahun dan, kalau dulu waktu di Gerakan Mengajar Desa itu aku masih kuliah di Universitas Diponegoro. Cuman sekarang alhamdulillah udah, bekerja di Johnson& Johnson kalau teman-teman tahu dan, dulu memang cukup aktif, jadi speaker, tapi kalau sekarang aku, eee, agak lagi slowly teman-teman, lagi pursuing sebenarnya aku sekarang lagi, coba-coba bikin Aku Suka Kopi dan dulu ya 2023. Mungkin bisa langsung di next aja. Oke. Oke, dan ini, sebenarnya aku pengen bahas sedikit kenapa sih, mengabdi ke desa itu penting. Sebenarnya ini bukan mmm, jawaban yang benar-benar saklek gitu ya teman-teman. Nah mungkin kalau misalnya kalian juga punya, eee, apa ya, punya opinion atau kayak kalian juga punya, pandangan sendiri, it's fine, cuman di sini, mungkin dari aku ya, dari aku sendiri kalau aku boleh cerita, di sini tuh sebenarnya aku, hari ini happy banget karena, aku nggak cuman jadi speaker aja gitu ya, nggak cuman jadi pembicara, tapi di sini juga aku jadi, kasarannya kayak teman seperjalanan juga gitu ya, yang pernah ngelewatin gerakan mengajar desa. Dan waktu jadi CEO GMD gitu ya, sebenarnya yang paling nempel di aku itu bukan, eee, slide-slide presentasi, kalau misalnya lagi ngelihat presentasi lah atau enggak kayak angka-angka di program dan lain-lain, menurut aku itu matters yes, tapi yang paling nempel itu sebenarnya adalah manusianya gitu, ketemu orangnya, itu tuh bener-bener nempel banget gitu ya, nggak cuman ketemu sama tutor inspiratif, aja, tapi ketemu sama, orang-orang di desanya juga gitu. Dua-duanya tuh saling hand in hand menurut aku dan itu sangat powerful gitu ya. Jadi ketemu manusianya gitu. Dan mungkin, yang aku sering banget lihat yang sebenarnya hal-hal yang mungkin cukup kita kurang sadarin gitu ya. Cuman waktu pas aku, rasain itu sebenarnya hal yang penting tapi, kadang kita nggak inget itu adalah vulnerability gitu, kerentanannya manusia gitu. Entah itu dari tutor-tutor inspiratif misalnya kayak teman-teman semua yang aku temuin, ada yang dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, semuanya gitu. Kalian semua tuh, eee, ninggalin semua kenyamanannya demi untuk bantu orang-orang di desa dan menurut aku itu tuh hangat sekali gitu, itu sangat manusia sekali gitu. Dan, belum lagi misalnya ketemu sama, anak-anak yang kalian ajar yang mungkin juga belum pernah ngerasain misalnya dianggap bisa atau, to be seen gitu ya sama orang lain mmm, itu juga sangat hangat gitu untuk aku personally gitu. Jadi, eee, yang aku mau omongin sebenarnya hari ini, sebenarnya inti banget dari semua ini tuh nggak cuman kita ngajar sebenarnya, tapi soal vulnerability itu gitu. Boleh di next mungkin, dari operator? Oke. Oke, ini, oke. Jadi buat aku, sebenarnya gerakan mengajar desa tuh bener-bener ngajarin vulnerability itu gitu. Dan kadang orang tuh suka mikir ya vulnerability tuh, hal yang lemah gitu ya, kayak kok jadi vulnerable tuh lemah gitu kasarannya, jadi kita nggak punya kekuatan dan lain-lain. Tapi justru malah itu kekuatannya gitu, vulnerability itu, kan artinya berani tampil apa adanya gitu ya. Jadi kita nggak usah berlagak kuat atau pura-pura tahu semuanya gitu. Kita berani, nunjukin perasaan kita berani, buat nggak tahu dan bahkan kita, conquer rasa takut kita gitu dan justru
itu hubungan yang menurut aku pribadi itu paling nyata muncul dari kita sendiri sama orang lain gitu. Jadi connect-nya tuh lebih dalam gitu kan. Dan itu sih yang sebenarnya aku rasain saat di gerakan mengajar desa gitu. Jadi nggak cuman hubungan misalnya kita sebagai pengurus atau ke tutor atau dari tutor ke orang-orang di desa gitu ya. Tapi emang ada apa ya, pengertian di dalamnya gitu. Jadi kayak aku berusaha mengerti tutor, aku berusaha ngerti orang-orang di desa, saling mendengar, saling mengerti dan lain-lain tuh itulah vulnerability yang aku maksud gitu. Dan hal itu sih yang sebenarnya aku lihat berkali-kali gitu. Jadi kita tuh hadir untuk orang-orang yang benar-benar hadir gitu sih sebenarnya. Jadi kayak kehadiran kita tuh matters a lot gitu. Aku sebenarnya itu yang pengen aku highlight hari ini gitu. Jadi anak-anak di desa gitu ya, dengan kehadiran kita aku rasa mereka tuh jadi somehow ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih percaya diri gitu, yang awalnya mungkin malu-malu gitu kan, atau tadi mungkin ada kan tipe anak banyak-banyak yang Rudy sempat bilang juga gitu. Dan itu sebenarnya apa ya, kehangatan dan pembelajaran yang justru kita dapetin tuh yang paling mahal menurut aku itu gitu, vulnerability itu. Dan vulnerability ini sebenarnya yang mau aku highlight teman-teman, itu tuh pintu masuk ke empati gitu. Jadi itu yang bikin kita bisa connect, yang bikin kita bisa ngerasain. Jadi kita bantu tuh bukan karena kita paham semuanya, bukan kita semena-mena kayak pengen ngebenerin semuanya, tapi ya karena ada kepedulian itu sih sebenarnya. Dan kalian tuh nunjukin empati itu gitu. Dan aku ingin berterima kasih banyak sih teman-teman, karena teman-teman udah pengen gabung di sini, join di gerakan mengajar desa. Dan kalian tuh nggak cuman empati aja, dan kalian juga mungkin nggak cuman vulnerable aja tadi ya, kalau emang kalian juga ngerasa vulnerable, tapi kalian juga pengen untuk ngewujudin tindakan yang nyata, dan itu mahal banget teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Mungkin bisa di next lagi. Dan aku pengen bahas juga tadi soal empati ya teman-teman. Empati itu inevitable. Inevitable tuh tidak dapat dielakkan, dan itu yang bikin kita jadi manusia. Jadi empati itu kan kemampuan yang kita ngerasain posisi di orang lain gitu ya, yang teman-teman pastinya tahu gitu. Dan di dalam pendidikan itu tuh emang penting banget ya teman-teman. Maksudnya kita tuh ngerasain, oh sebenarnya mereka tuh emang udah ngerti apa belum sih, kayak kalian pasti bisa nge-sense itu gitu. Kalian akan strive gimana gitu untuk bikin mereka ngerti. Dan murid yang diajar dengan empati juga jadinya nanti nggak bakalan fokus ke nilai atau ujian aja, tapi mereka juga bakalan ngerasa lebih dirangkul, mereka bakalan lebih ngerasa kerjasamanya ada gitu ya dari kita dan orang lain gitu. Dan ini Recording in progress. sorry, aku pikir Zoom aku mati, tapi aman ya. Oke, aku lanjut. Dan iya sih tadi balik lagi tadi sih rasa rangkulan tadi tuh hadir gitu. Dan yang menarik ketika kita tuh bantu orang lain atau kayak ikut pengabdian itu dengan sepenuh hati dan gak setengah-setengah, itu sih yang bikin kita juga lebih jujur gitu sama diri kita sendiri. Kita jadi sadar sama strength kita gitu. Dan kita juga lebih sadar juga sama kelemahan kita apa. Dan itu kan yang tadi aku bahas kaitannya sama vulnerability tadi, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih tahu nih apa sih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, yang bisa kita manage apa, yang kita butuh bantuan apa, yang emosi kita juga kita bakalan lebih ngerti gitu sih. Jadi kita nggak cuma nyampein ilmu yang kita mau bawa juga, tapi kita juga sama-sama nih hand in hand sama-sama berusaha untuk ngenalin perasaan orang lain, perasaan diri kita sendiri juga, keterhubungan tadi ya, sebagai manusia yang pasti ceritanya beda, perjuangannya beda, dan pasti harapannya juga beda gitu. Jadi emang menurut aku di gerakan mengajar desa ini nggak cuma transfer ilmu aja, tapi tadi sih humanity-nya tuh ada banget gitu, dan itu sih yang bikin hangat sekali gitu di gerakan mengajar desa ini. Mungkin bisa di next lagi.
Oke, dan oke. Oke, jadi, buat aku pribadi gitu ya, pengabdian di gerakan mengajar desa ini yang menjadikan aku manusia seutuhnya gitu. Ini mungkin kayak puitis banget ya bahasanya, tapi, waktu aku nulis ini tuh emang itu sih yang aku rasain gitu ya. Kadang kalau misalnya, lagi jauh dan mungkin kayak lagi nggak pengabdian dan lain-lain, kadang kita tuh terlalu hektik sama kehidupan, masing-masing gitu ya. Kadang ya banyak hal-hal yang jadinya lupa gitu ya bahwa kita tuh manusia, tapi once ada di gerakan mengajar desa ini menurut aku ini yang bikin dragging down kita, yang bikin kita, ngelihat lagi bahwa, mmm, itu sih maksudnya, pengabdian ini tuh banyak pelajaran-pelajaran, banyak, feel-feel yang bikin kita tuh kayak, "Oh iya ya, kita tuh harusnya gini." Itu tadi sih balik lagi ke, yang udah aku bahas soal kenal diri sendiri, kenal perasaan diri sendiri, gimana kelebihan dan kekurangan masing-masing, gimana cara berinteraksi sama orang, gimana bisa ngebantu orang, itu sih di bagian situ. Jadi kita ke desa juga nggak cuman ngajar pelajaran, tapi kita juga datang dengan hati yang emang mau ngerasain, mau ngerti, mau denger, dan itu sih big differences-nya gitu. Jadi kita hadir sebagai manusia dan itu sih yang aku rasain gitu. Memang gerakan mengajar desa ini ngajarin buat jadi manusia seutuhnya gitu. Jadi, itu sih yang menurut aku berarti banget. Jadi sebenarnya di sini, dari tadi emang, aku berbicara experience aku yang di mana ini mungkin akan sedikit jadi gambaran teman-teman semua gitu ya, tentang perasaan aku gitu ya, dan aku pengen banget sebenarnya, teman-teman juga nanti setelah, menjalani kegiatan-kegiatan teman-teman buat sama-sama cerita juga nanti pengalamannya gimana ke satu sama lain, mungkin di daerahnya atau mungkin nanti Rudy atau, teman-teman pengurus gerakan mengajar desa tahun ini bisa, saling sharing session gitu ya, gimana di daerah ini gimana, di daerah itu gimana, karena aku yakin di setiap daerah itu berbeda-beda gitu, dan aku pengen ada vulnerability itu yang hadir sih teman-teman, maksudnya ke diri teman-teman juga. Jadi, kita saling ya teman-teman, eee, saling bergandengan tangan lah gitu. Walaupun mungkin di sini juga ada yang dari Cianjur tadi aku baca, ada yang dari, tadi mungkin ada yang dari Kalimantan juga dan lain-lain, yang walaupun kita jauh-jauhan tapi aku yakin semangat kita tuh sama di sini ya teman-teman untuk, ngebantu orang-orang di desa. Jadi, mmm, aku cuman pengen bilang, mungkin bisa di-next aja, mmm Oke, kehadiran kalian itu penting teman-teman, sangat penting gitu untuk perubahan yang nyata. Jadi, aku cuman pengen bilang gini sih sebenarnya, kalian tuh nggak cuman tutor inspiratif, kalian tuh nggak cuman, mengabdi, kalian tuh bukan sekedar relawan aja, tapi kalian tuh menurutku adalah orang-orang yang percaya bahwa keadaan itu bisa berubah karena orang lain peduli sama mereka. Which is kalian adalah orang-orang yang memiliki empati tadi teman-teman. Jadi aku balik lagi berterima kasih sebanyak-banyaknya dan, tadi ya, kalian tuh orang-orang yang terpilih gitu teman-teman, kalian harus bangga sama diri kalian sendiri dan, kalian juga, harus acknowledge bahwa, kalian juga punya vulnerability tadi dan itu tuh nggak ada masalah sama sekali, itu nggak apa-apa, kalian membawa itu ke pengabdian pun nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama manusia, kita berbuat salah itu nggak ada masalah sama sekali, tapi yang penting kan kita belajar sama-sama gitu teman-teman. Jadi, tadi balik lagi, ngobrolin soal empati, empati yang kalian keluarkan untuk negara ini tuh justru itu kekuatan besar banget sih yang kita punya gitu. Mungkin sekarang banyak banget, mmm, kejadian-kejadian yang, mmm, memang sangat sedih gitu ya sebenarnya buat aku pribadi itu dan kita semua pastinya, di Indonesia ini gitu. Seenggaknya
dengan adanya kalian semua di sini, adanya 600 orang ini di sini, aku ngerasa berterima kasih banyak gitu. Kalian tuh orang-orang berarti yang benar-benar peduli sama negara ini. Kalian pengen memajukan negara ini karena gimana caranya negara maju? Pastikan dari hal-hal dari desa-desanya dulu gitu ya, dari small village-nya dulu, lalu ke kota, lalu ke provinsi, baru ke negaranya gitu. Dan perubahan-perubahan ini tuh gak akan bisa apa ya, dilakukan kalau nggak ada yang dilakukan gitu kan teman-teman. Dan kalian melakukan itu gitu. Jadi aku berterima kasih banyak dan mungkin sebenarnya itu aja sih dari aku teman-teman, dan aku mendoakan sekali kalian semoga kalian dilancarkan semuanya dan semoga kalian juga dapat pembelajaran yang baik-baik. Pun kalau misalnya ada yang kesulitan dan lain-lain, jangan sungkan sih menurut aku untuk benar-benar minta tolong ya ke teman-teman sesama tutor, ke teman-teman pengurus, ke Rudi, ke Guardian, ke yayasan gitu ya, ke semuanya sebenarnya menurut aku. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, kita kan kesendirian ya di sini. Kita nih rame banget hari ini, alhamdulillah ada 600-an orang nih. Jadi menurut aku di sinilah platform yang tepat menurut aku untuk saling membantu gitu ya, nggak cuman kita ngebantu orang-orang di desa aja, tapi menurutku juga kita membantu sesama sih gitu. Jadi semoga teman-teman semua happy-happy dan aku mendoakan yang baik-baik teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di Gerakan Mengajar Desa. Aku happy banget. Semoga kalian juga enjoy sama pengabdiannya dan mungkin itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safa Azhara atas insight ini, benar-benar menginspirasi dan memberikan gambaran ya bahwasannya apa yang akan kita bawa maka itu yang akan kita tinggalkan di sana. Oke, baik teman-teman. Maka di sini setelah mendengarkan inspirational speech dari Kak Safa Azhara, kita tiba pada momen yang sangat penting tentunya dalam rangkaian acara malam hari ini, yakni pelepasan tutor inspiratif sekaligus juga pembukaan program Inspirasi Desa 2026. Ya, betul sekali nih, Kak Dila. Tentunya momen ini akan menjadi simbol kepercayaan, tanggung jawab, dan juga amanah yang akan diberikan kepada para tutor untuk mengabdi, belajar, dan juga memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Nah, sebelum dimulai, teman-teman sekalian, kami mohon kepada seluruh tutor inspiratif dan juga mentor muda untuk dapat mempersiapkan lanyard atau ID card-nya, karena akan kita kenakan bersama-sama dengan mengikuti arahan dari Kak Safa Azhara. Dan untuk itu, kami persilahkan kembali kepada Kak Safa Azhara untuk dapat memandu prosesi pelepasan pengabdian ini. Silahkan, Kak. Oke teman-teman, sekarang udah waktu yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman semua. Jadi sekarang izinkan aku untuk bantu pelepasan pengabdian teman-teman semua. Baik, izinnya Kak Di Safa untuk desa teman-teman. kali ini. Oke, Mohon maaf, Kak gimana? Safa suaranya terputus-putus. Oke. Kalau sekarang udah jelas belum ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk sekarang ya teman-teman, sorry koneksi lagi agak kurang baik. Aku bantu untuk pelepasan pengabdian Inspirasi Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa bangga melepas seluruh tutor inspiratif dan mentor muda Gerakan Mengajar Desa. Dan mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program Inspirasi Desa 2025-2026 dibuka. Yeay. Good luck teman-teman semuanya. Semoga bisa belajar bareng-bareng di sini. Oke, baik. Untuk acara pelepasan pengabdian, akhirnya kita sudah dilepas secara resmi untuk langsung turun ke lapangan nih, Kak Dila dan juga Kak Safa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Safa yang telah memandu prosesi pelepasan pengabdian pada malam hari ini.
Oke, baik. Selamat ya teman-teman. Kita sudah resmi untuk mengabdi di desa-desa tentunya. Terima kasih Kak Safa, kami ucapkan kembali. Dan untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita juga akan mendengarkan testimoni gitu ya secara langsung. Yang tentunya ini merupakan gambaran bagi kita semua karena ada beberapa teman-teman mentor muda maupun tutor inspiratif yang sudah berada di lokasi pengabdian seperti itu. Benar ya Kak Rashid? Betul banget nih Kak Dila. Ternyata tadi sebenarnya di awal juga udah disebutkan ya kalau misalkan ada yang sudah melakukan pengabdian dari tanggal 2 ya, kalau tidak salah Kak Dila. Yes, betul banget. Sudah ada yang berada di lokasi seperti itu. Oke, langsung kita recall aja kali ya. Kita reach out teman-teman yang sudah berada di lokasi pengabdian. Halo, Kak Alfriansa, selaku mentor muda dari Purbalingga ini ya, Kak Rashid dan juga Kak Betul. Lintang. Dari Desa Boleh? Binangun di Purbalingga, Jawa Tengah. Boleh mungkin saya hai Kak Alfriansa dan Kak Lintang. Selamat malam Kak Alfriansa, Kak Lintang. Wah, ramai sekali ya. Oke, luar biasa. Senang sekali kita bisa say hi bareng ya. Kita tanya dulu ya Kak Rashid, gimana kondisi dan kabar teman-teman di sana sudah berapa hari? Boleh berkabar dulu nih. Gimana kabarnya guys? Kabarnya gimana guys? Hai. Kita di sini berapa hari? Udah berapa hari? Kita udah tiga hari ketiga kita di sini. Oke, luar biasa ya. Sudah memulai langkah nih ya. It's okay teman-teman. Oke, Kak Rashid, kayaknya kita langsung persilahkan saja ya kepada teman-teman untuk dapat sharing kepada kita bagaimana perasaannya mungkin ya sudah berada di lokasi pengabdian. Betul banget nih Kak Dila. Jadi mungkin kepada perwakilan mentor muda yaitu Kak Alfriansa dan dilanjutkan nantinya Kak Lintang sebagai perwakilan mentor inspiratif, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak MC. Sebelumnya yang saya hormati para CEO yang CEO Gerakan Mengajar Desa beserta jajarannya. Di sini saya sebagai perwakilan mentor akan menyampaikan kesan dan pesan gitu. Jadi kesannya pasti ya untuk para mentor itu pasti kan seru banget nih gitu kan. Terlebih kita kan harus melakukan prasurvei gitu. Sedikit cerita untuk prasurvei sendiri, saya sebelum mendaftar menjadi mentor itu sudah apa namanya memilih 2 desa gitu dan saya juga sudah survei 2 desa dan alhamdulillahnya saya lebih cocok ke desa yang sekarang ini gitu. Dan dari pengalaman saya ini yaitu survei desa itu mengajarkan saya bahwasanya setiap desa yang maju itu tergantung pemimpinnya gitu. Ketika pemimpinnya oke gitu, punya sudut pandang yang luas dalam artian dalam artian itu terutama ya di bidang pendidikan itu pasti desanya maju gitu. Jadi bukannya saya menjelekkan desa sebelumnya, tapi memang dari hal seperti ini jadi saya lebih paham seorang pemimpin itu memang harus apa namanya berfokus ya pada pendidikan. Ketika pendidikannya saja itu diutamakan, ketika pendidikannya diutamakan, otomatis masyarakatnya itu pasti maju-maju gitu. Nah, mungkin pesan dari saya kepada mentor-mentor nih yang mungkin akan terjun, tetap semangat ya, karena tugas mentor di sini kan nggak berat sih, tapi ya cukup berat. Lebih ke semangatin aja, terus terutama ini dalam tempat tinggal tutor. Jadi kita sebagai mentor juga harus mengutamakan kenyamanan ya, kenyamanan tempat tinggal untuk para tutor. Karena dengan tempat tinggal yang nyaman, otomatis tutor-tutor juga akan lancar ya ke depannya dalam melakukan pengabdian di masyarakat. Nah, mungkin dari aku cukup segitu, dan selanjutnya akan disampaikan dengan Kak Lintang selaku tutor. Oke. Perkenalkan, saya Lintang, saya mewakili teman-teman dari tutor inspiratif ya kakak. Ini saya mau menyampaikan kesan terlebih dahulu. Untuk kesan selama kita 3 hari di sini, kita sudah 3 hari di sini ya kakak. Sebelum kita Seninnya nanti, Senin besok ini kita akan memulai untuk mengajar di sekolah seperti itu. Untuk kesannya tersendiri,
Sebenarnya saya senang ya, maksudnya saya senang sekali dengan adanya gerakan mengajar desa ini karena eh, saya juga maksudnya berkecimpung di dunia apa namanya di dunia pendidikan seperti itu. Jadi saya tertarik mengikuti GMD ini karena eh, jadi kita itu apa ya mengajar atau menginspirasi di desa seperti itu di desa-desa terpencil. Nah, untuk apa namanya kesan tersendiri itu kan Desa Binangun ini kan berada di lereng Gunung Slamet ya Kak gitu. Jadi mungkin untuk setiap desa itu pasti ada tantangannya apa tantangan tersendiri gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri itu tantangannya karena mungkin jauh dari pusat kota dan perjalanan menuju ke sini itu sangat apa ya? Sangat-sangat menantang gitu karena kita harus menanjak terlebih dahulu baru maksudnya apa ya? Baru bertemu dengan desa Binangun seperti itu. Dan di sini juga ada potensi banyak sekali curug-curug ya, curug-curug dan juga wisata-wisata alam di sini. Jadi di sini sangat apa ya? Oke, boleh Puncak ke Slamet ya, silakan ke sini ya, guys. Kalau mau main-main juga boleh gitu. Terus untuk pesannya ya, untuk pesan kepada teman-teman itu tetap semangat ya guys pengabdiannya dan pesan aku sih ini ya, pesan aku tuh eh kita sebab apa ya? Kita kan semuanya tim ya, ini semuanya kerja sama tim. Nah, jadi kita harus maksudnya tetap kompak dan kerja sama timnya itu harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar dibagi gitu. Maksudnya ini bagian ini dan bagian ini dan kita saling membantu gitu. Dan juga pesan saya juga kan kita ini kan mengabdi di desa ya guys. Jadi kita harus apa namanya tetap mengutamakan sopan santun seperti itu. Mungkin itu ya eh, kesan dan pesan dari saya gitu. Ya, baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku mentor dan tutor. Namun sebelum kami serahkan ke MC kembali, ada persembahan khusus nih buat teman-teman mentor dan tutor agar lebih semangat pengabdiannya. Nah, mungkin dilanjut, Kakak Nadil, kita sembahkan nih. Oke, terima kasih Kak Al atas waktu dan kesempatannya. Halo semuanya, saya Nadil. Teman-teman semuanya, pantun tolong dicakapin ya semuanya. Langit kemerahan. Cakep. Ada pulang setelah berjuang. Pelepasan ini bukanlah perpisahan yang menyedihkan, Cakep. tapi awal cerita yang akan terus berulang. Cakep. Wah. Oke, boleh kita kasih Oke. applause. Oke, teman-teman, sedikit ya kakak-kakak semuanya. Mungkin dari pantun ini tuh kita bisa tahu ya bahwasanya pelepasan ini di malam hari yang kita laksanakan bukanlah suatu akhir dari perjalanan, tetapi adalah jeda sebelum melangkah berikutnya dilanjutkan. Nah, apa yang kita tanam di desa ini mungkin adalah sesuatu yang sederhana, tapi semoga akan tumbuh menjadi makna yang panjang. Karena desa bukan soal seberapa lama kita tinggal, melainkan seberapa lama kita meninggalkan jejak. GMD Binangun Mengajar dengan asik, salam dan semangat untuk mentor dan tutor di seluruh Indonesia. Oke, kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Wah, terima kasih teman-teman GMD Binangun ya. Terima kasih juga kepada Kak Alfriansa dan Kak Lintang. Nah, teman-teman bisa kita lihat keseruan Kak Lintang dan juga Kak Alfriansa yang sudah berada di lokasi pengabdiannya. Tentunya sangat bonding dan juga kompak banget lah dari Kak Anissa. Bener banget, kelihatannya udah kompak banget nih walaupun baru 3 hari pengabdian, tapi rasa kekeluargaannya itu udah ada banget gitu. Dan juga tadi yang disampaikan oleh
Kak Alfiansa di pertama, kalau misalkan setiap langkah yang kita persiapkan untuk pengabdian inspirasi desa ini tentunya memiliki pelajaran tersendiri seperti yang tadi ketika kepemimpinan seorang di desanya itu mementingkan pendidikan, tentunya bawahannya juga ataupun warganya akan merasakan hal yang sama yang tentang dipikirkan oleh pemerintah desanya tersebut. Boleh teman-teman diramaikan lagi, dikasih reaction dan juga di kolom chat aplaus kepada tim GMD Binangun ini yang sudah melaksanakan pengabdian di hari ketiga. Kita semangatin juga biar sampai semangat sampai di hari terakhir pengabdian. Keren banget ya Kak Rashid, teman-teman dari Binangun ini. Oke, teman-teman. Kak Rashid, sepertinya nggak afdol ya Kak Rashid kalau misalkan kita di sini hanya mendengarkan secara langsung nih dari teman-teman yang sudah berada di lokasi pengabdian. Kayaknya kita Betul perlu banget. chit chat juga ya Kak Rashid dengan teman-teman di sini. Nah, ya benar. Kita mau juga di sini teman-teman yang hadir memberikan kesan hangatnya ataupun pesan apapun itu harapan sebelum nantinya benar-benar terjun gitu ya Kak Rashid ya. Boleh Betul diakses banget. QR-nya ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang berada di rumah atau yang dan belum melaksanakan pengabdian nih, yang masih persiapan gitu dan boleh banget untuk menyampaikan pesan-pesan hangatnya selama melaksanakan persiapan untuk acara inspirasi desa ini dengan scan QR yang ada di layar ataupun di kolom chat linknya yang akan dikirimkan oleh panitia. Kita akan sama-sama melihat bagaimana sih persiapan teman-teman untuk mempersiapkan inspirasi desa tahun 2026 ini. Ayo, Akang Teteh sekalian, teman-teman sekalian, para tutor, para mentor, semuanya, tim master juga boleh ikutan untuk mengisi Padlet yang ada di layar ini. Betul banget. Kak Rashid, di sini kita kayaknya perlu undang Kak Siwi dan juga Kak Kapela ya untuk meramaikan ya. Betul-betul kayak tak undang ada nggak dikasih dan Kak Kapela. Ya, boleh nih teman-teman. Langsung saja diketikkan kesan dan pesan atau harapannya di Padlet yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman panitia, mungkin boleh dibantu share screen juga biar kita saksikan bersama apa yang sudah diketik oleh teman-teman nih. Betul-betul. Kita akan bacakan ya, Kak Dila, apa sih Halo guys. pesan-pesan mereka selama pengabdian. Halo Kak Dila. Betul sekali. Halo. Halo, Kak Kapela Halo dan guys, di sini Raffi. Kapela dan Tesiwi. Halo. Ada Damar juga. Oh, back Maaf again ya, with us, rame. guys. Maaf ya rame teman-teman. Halo guys. Nah, halo guys. It's Di sini okay. kita akan meramaikan dan akan membacakan pesan-pesan dari teman-teman. Maaf ya, jangan bentar ya. Oke, aman-aman. Boleh kita bacain bareng-bareng ya, Kak Siwi, Kak Kapela, Kak Rashid Boleh di sini banget. sudah Boleh banyak banget, Kak. Ayo yang cepetan, mengirimkan Kak. kesan dan pesan. Alright. Boleh Kak Siwi, Kak Kapela mungkin mau dibantu bacakan? Oke guys, di sini ada yang kita akan membacakan. Semoga acaranya seru terus. Amin, amin, amin. Deg-degan. Hai Kak Siwi Imut. Semoga lancar dan semoga lebih kompak lagi ya. Seru Kak, jadi nggak sabar. Bismillah. Semoga tutor inspiratif dan mentor muda yang turun ke lapangan. Semoga pengabdian kita berjalan lancar dan membawa dampak positif untuk desa. Keep going GMD. Ya. Gimana GMD? Pintar desanya, maju negaranya. Ya. Semangat teman-teman tutor dan mentor. Pacar Jaemin siapa? Kalau aku pacar Jaehyun teman-teman. Ya Allah, jadikan orang-orang kelompokku lebih heboh dan apa? Dan interaktif, cairkanlah es di diri mereka masing-masing. Nah, Di betul training banget. dulu sama kita. Itu banget. Prospek dulu sini, bawa dulu sini ya. Ya, deg-degan Ya, bentar lagi meet sama keluarga baru. Halo Kak, doakan semoga warga Dampit bisa meninggalkan Bapak Tilas yang berkesan. Tapak tilas ya kali ya. Saya harap acara sukses sampai akhir. Salam dari Jawa Timur, salam dari Jawa Barat. Jogja mana nih? Jogja. Jogja mana? di Jogja. Turun. Bismillah lancar Cepat, deg-degan. Gak sabar, H7 tidur di pulau. Siapa nih yang mau ke pulau? Pulau mana nih? Pulau tidur. Bismillah lancar dan bisa jadi tempat belajar dan berkembang. Amin, amin, amin. Amin ya untuk semua harapan. Kak info mentor yang jomblo. Kak info mentor yang jomblo. Mentor jomblo enggak? Nanti dulu ya, baca dulu. Ada. Baca dulu. Oh,
Hai Kak Dila, ini gak ada say hi ke Halo Kak Dila gimana gitu. kakaknya. Halo. Tetapi gak ada. Gacor. Semangat teman-teman, semoga dimudahkan sampai akhir pengabdian. Amin amin ya rabbal Aku alamin. menerapkan ATM. Hadir Jawa Barat, hadir. Ya, ATM apa? Aman, tenang, menang. Kalah, Kalah nggak kaget? menang. Menang nggak kaget? Kalah nggak mungkin. Semoga sukses guys, sukses terus, semangat, mood booster banget. Oh iya dong. Baca lagi, baca lagi. Hai kakak MC. Bismillah, ini seru banget deh malam ini, lucu banget tadi kesan pesan tim yang udah turun, jujur deg-degan banget. Semoga besok lancar, kelompoknya heboh, asik, amin. Atau Bisa boleh tuh, di bisa follow, tuh. boleh di follow Instagram Desa Binangun. Iya, bener. Jangan lupa teman-teman sih di habis sini. terang keju deh teteh, keju karamel gitu. Iya, ada sedikit ini yang komen semoga dapat jodoh. Nah, teman-teman siapa tahu ada yang cinlok ke Teh Siwi. Iya, aku anti cilok. Iya, hashtag anti Bukannya tes cinlok. tahun lalu cinlok ya teh? Ya, lancar dan berkesan. Bismillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bermanfaat bagi Buat semua orang, amin. Semoga penuh kejahatan dan bermakna. Amin, amin ya rabbal. Jujur semoga gak sabar banget terjun ke lapangan. Kayak gini semuanya gini. Apa itu? Lu ngapain coy? Alhamdulillah. Oh. Oke, mungkin udah sampai sudah? akhir ya ini ya. Terima Wow. kasih kepada Kak Asma yang sudah nge-scroll dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada MC yang sudah memberi kita kesempatan untuk membacakan kesan pesan dari tutor inspiratif. See you next time teman-teman semua. Next time teman-teman. Oke. Suara aku udah Kita serahkan kembali. Ayo bakar-bakar cuy. Oke, luar biasa banget ya teman-teman, mood booster kita malam hari ini ya, dibantu buat dibacain kesan dan pesan dari teman-teman, dan tentunya walaupun kita hanya lewat layar Zoom ini, tapi insya Allah vibrasi dan semangat kalian tuh kerasa masing-masing ya. Semoga tadi SS yang ada di diri kita itu mulai mencair, biar pengabdiannya makin seru dan bermakna gitu ya teman-teman. Jadi begitu Kak Rashid, kita sudah mendengarkan kesan dan juga pesan mungkin ya yang hangat tadi dari teman-teman tutor ataupun mentor tadi. Luar biasa banget ya sih, Kak. Kayak tuh kesan pesannya bener-bener ramai banget dan kayaknya makin pada nggak sabar deh untuk langsung turun pengabdian kayak dari Desa Binangun tadi Kak Adila. Kayaknya udah pada Iya, bener rame-rame banget. banget nih. Pada FOMO ya, aduh pengen Betul, buru-buru betul, datang betul. ke lokasi pengabdian. Betul, betul. Oke, Kak Rashid, wait, hold on, Kak Rashid. Di sini kayaknya ada yang berbeda gitu ya. Boleh nggak Ada sih apa Kak Rashid tuh? di-spill dikit nih outfit kita malam ini? Kak Rashid Oke. pakai apa tuh? Oke, jadi buat outfit malam ini sebenarnya ini pakai ikat kepala khas Sunda. Apa namanya? Biasanya tuh kalau misalnya di Sunda itu disebutnya sebagai totopong Teh Dila. Kalau Teh Dila boleh nggak di-spill apa nih? Pakai apa malam hari ini? Oke, Kak Rashid. Jadi di sini aku pakai selempang dari Lombok. Ini tuh kayak apa ya? Menunjukkan bahwasannya pengabdian dari gerakan mengajar desa itu kan tadi sudah disebut ya dari Sabang Mm, sampai Merauke, dan itu dia tema kita tuh Nusantara gitu, Kak Rashid. betul banget. Seru banget ya Kak Teh Dila karena tadi disebutkan juga kalau misalkan kayak ini beneran menyebar gitu ya dari masing-masing wilayah untuk pengabdian. Iya, betul banget ya. Semangat Nah, teman-teman ya. oke, nah biar makin afdol nih Kak Dila, kita juga perlu banget untuk mendokumentasikan momen malam hari ini bersama para mentor muda dan juga seluruh tutor inspiratif yang ada di Indonesia. Baik, kepada panitia apakah sudah ready? Sudah sepertinya ya. Dan teman-teman jangan lupa on cam Iya, ya. betul, Tunjukin betul. senyum-senyum kalian yang manis itu. Kita akan capture dulu momen ini. Betul. Yang belum on cam boleh banget untuk on cam. Nggak usah tacap-tacap, langsung aja dirapikan seadanya teman-teman. Yang penting pencahayaannya oke, yang penting terlihat di layar. Oke, teman-teman. Ready ya. Biasanya kalau perempuan gitu Kak Rashid, kita touch up dulu biar di kamera semakin wow gitu. Betul. Tapi kelihatan nih karena aku lihat ada Kanadia dari DIY. Itu udah pakai lanyard, udah pakai vest, udah siap banget kayak untuk ikut pengabdian nih, Kak Dila. Ready parah ya untuk melaksanakan pengabdian. Boleh teman-teman mungkin ditunjukkan lanyardnya ke layar Zoom ya. Oke teman-teman, Kak Rashid kayaknya kita boleh mulai nih dari slide yang pertama ya. Boleh Kak Rashid dibantu hitung mundur mungkin untuk dokumentasinya?
Dokumentasi kita akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Next slide ya, Kak Oke, Rashid. next slide. Slide kedua. Ada banyak nih ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut Kak Rashid ke slide ketiga. Lanjut ke slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, senyumnya manis sekali Kak Rashid, teman-teman di Next, oke. sini. Bahkan Next, di ke slide slide keempat keempat. masih ada yang on cam nih. Kita lanjut slide keempat. 3, 2, 1. Oke. Oke, cool. Teman-teman, kita next slide Oke, lagi Kak lanjut lagi. Rashid. Berarti ada Slide 21 kelima slide nih nih. masih. Oke, lanjut 3, 2, 1. Slide kelima. Oke, Oke, kita lanjut slide lagi. ke-6. Kita lihat sampai yang sedikit sekali ya Kak Rashid. Betul. Bahkan slide ke-6 malah makin banyak ini yang on cam. Ayo lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, next slide lagi nih Kak Rashid. Masih banyak teman-teman yang on cam. Tuh. Ayo aku hitung. 3, 2, 1. Oke, pokoknya teman-teman kalian ready aja terus untuk gaya karena kalian nggak tahu kan kalian ada di set berapa. Daripada nanti fotonya kamu. Oke, maybe this is the last slide ya Kak Rashid Betul, di slide betul. ke-8 ini. Oke, boleh. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Sip. Oke, sudah ya teman-teman ya, karena di slide berikutnya sepertinya teman-teman berhalangan untuk on cam seperti itu. Betul, Jadi betul, kita betul. cukupkan ya di slide 8. Oke, baik teman-teman, hadirin yang kami banggakan tentunya, ternyata kita telah berada di penghujung acara ya teman-teman, di penghujung acara pelepasan pengabdian inspirasi desa angkatan 7 2026 pada tepatnya. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bergabung, berkontribusi, dan bersamai acara pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman pengabdian yang akan dijalankan ini bisa menjadi perjalanan yang penuh makna, memberi dampak, dan tentunya kembali dengan cerita serta pembelajaran yang berharga. Kami selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan izinkan kami untuk menutup acara malam hari ini dengan pantun ya teman-teman sekalian. Boleh dibantu cakepnya ya. Oke, kita mulai. Indonesia negara hukum, presidennya cuma satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, semangat untuk melaksanakan pengabdiannya. See you, ditunggu ya kabar-kabar baiknya ya Kak Rashid. Betul. Jangan lupa semuanya. Lupa makan. Semangat. Love untuk teman-teman. Thank you Kang. Thank you Kang Tete, MC. Kak Rashid, kita boleh bergaya, kita sambil capture juga. Semangat pengabdiannya. Semangat dari pengabdiannya, aku dan teman-teman. Teh Siwi. Jangan bye-bye. Nanti kita visit ke kelompok kalian ya. Jangan lupa ya. Kita visit. Enggak ini Pak, sambil kan ini. Komen kelompok mana yang pengen kita kunjungin. Kelompok mana? Komen di bawah komen tuh. Nanti kita datengin langsung. Itu kalau masih ingat ya nama kelompoknya. Yang kalau lupa ya. Oh ya, kayak kesusul nggak Kak? Oh ya Allah Kak Alisha kalau nanya langsung nggak bismillah ya. Dampit katanya. Itu langgaran dampit. Daerahnya ramai banget.